Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Operator, telah memberikan kepercayaan kepada saya. Izinkan saya membacakan sebuah pantun ya, buat Bapak Ibu semua. Ke samudra naik kapal selam, cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberikan salam, jangan lupa hadirin menjawab. Boleh ya, pantun yang kedua. Sungai di Irak namanya Tigris. Wow, jauh. Jalannya seru berbukit naik. Terima kasih MGMP Bahasa Inggris telah mengizinkan saya berbagai praktik baik. Alhamdulillah. Free plus untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua, yang kami hormati MGMP, Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Jember, yaitu Bapak Riyadi. Beliau adalah senior kami, senior saya di SMK Negeri 1 Jember. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah atau yang mewakili yaitu SMK PGRI 5 Kencong sebagai tuan rumah. Kemudian Bapak Ibu guru senior kami, senior saya, yaitu di SMK 5 dan SMK 3. Beliau adalah senior-senior kami, senior-senior saya. Jikalau beliau itu meminta bantuan, Mas, minta tolong besok, maka saya fardu ain hukumnya selalu siap, selalu hadir. Dan juga Bapak Ibu guru, anggota MGMP Bahasa Inggris, serta undangan baik yang offline maupun online. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri dalam kegiatan ini, dalam kegiatan rutinan yaitu MGMP dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita akan banyak belajar, sharing terkait tentang optimalisasi media pembelajaran, di mana topik pada siang hari ini adalah yaitu pelatihan. Pelatihan tentang pengembangan website personal atau website pribadi untuk optimalisasi media pembelajaran interaktif berbasis online serta literasi digital. Perkenalkan nama saya Imam Ashadi, saya adalah guru dan berdinas di SMK Negeri 1 Jember. Berikut adalah profil kami. Saya setelah melaksanakan atau telah selesai pendidikan saya yang terakhir kemarin yaitu di sertifikasi profesi guru di 2023. Alhamdulillah sudah selesai. Kemudian adapun prestasi yang sudah disebutkan di awal tadi oleh Bapak Riyadi, oleh Ketua MGMP, diantaranya adalah salah satunya mudah-mudahan nantinya atas prestasi atau pengalaman saya nantinya kita bisa saling sharing ya. Di antaranya yaitu juara satu di animasi 3D tingkat nasional tahun 2012 yang lalu. Bahkan yang terbaru yang sekarang adalah juara inovasi atau Innotech Award itu juara satu. Kemudian 2023 yang kemarin, batch 4 yang baru-baru ini adalah juara 3. Ya, alhamdulillah nantinya termasuk juga masih aktif di penyusunan buku itu masih aktif dan berbagai praktik baik di perguruan tinggi yaitu di UT, alhamdulillah. Jadi kita masih berkontribusi. Nantinya kita saling sharing mawon ya. Saya
Sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua. Panjenengan semua adalah guru-guru hebat, senior kami, senior saya, sehingga tak pantaslah saya untuk menggurui panjenengan. Kita hanya berbagi praktik baik kawan. Baik, langsung saja di sini kita mulai saja. Aplikasi apa saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran, terutama di Guru Belajar ya, Guru Belajar lagi punya akun Guru Belajar ID ya. Saya kira semua insya Allah punya. Dan itu dimanfaatkan nih Bapak Ibu yang baik ya, karena itu cukup membantu kita, karena space ruang cloud-nya itu juga lumayan. Monggo Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yang sering digunakan untuk aplikasi pembelajaran di kelas itu apa saja? Oke, yang pertama bisa ada yang tadi menyebutkan, yaitu kita pakai Google Drive, apalagi Classroom juga ada. Terus apalagi yang produknya Google coba, apalagi eh, Doc ya, Google Doc, Google Sheet, kemudian Google Presentation itu ada ya. Selain itu Kahoot, ya apalagi kemudian apalagi Quizzes, nah, juga punya Word, oh banyak ya, banyak. Dan ini hebatnya lagi adalah kalau salah satunya sesuai dengan tema kita, yaitu kita membuat website pribadi, yaitu kita menggunakan Google Site. Kenapa menggunakan Google Site ini? Yang pertama, kita tahu bahwasanya di ruangan ini, dengan online offline, ada beberapa teman, sahabat yang masih, apalagi ini adalah kecenderungan dalam bahasa Inggris ya. Pastinya untuk coding atau sedikit itu terbatas. Makanya ini sangatlah pantas buat kita kalau ingin membuat website untuk media pembelajaran. Saya tahu bahwasanya panjenengan sukanya yang gratis-gratis ya. Makanya di sini yang pertama kita pembuatan media pembelajarannya kita menggunakan Google Site. Kenapa? Karena adalah salah satu aplikasi Google dengan pembuatan website yang tidak membutuhkan keahlian atau skill coding. Itu tidak perlu. Yang terpenting adalah panjenengan eh, antusias, jenengan ingin belajar, kemudian punya sekali lagi keinginan yang kuat untuk membuat website pribadi dan bisa di sampai tingkat advance nih panjenengan bisa explore ke tingkat advance. Kemudian yang paling terpenting adalah ini adalah gratis. Semua platform bisa diakses menggunakan ini baik yang menggunakan pengguna Android, baik yang iOS maupun Windows ataupun Linux, semuanya bisa. Gitu ya. Ini enaknya kalau kita menggunakan Google Site. Apa saja yang bisa saling bergandengan semua nih Bapak Ibu. Apalagi produk-produknya Google. Contohnya misalkan Google Drive. Oh, sangat bisa sekali untuk Google Site ini enak. Sehingga cloud kita tidak usah sewa, gratis lagi. Kemudian email bisa juga masuk di sini. Kemudian Google Sheet juga bisa masuk di sini. Kemudian apalagi YouTube. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, apa namanya website kita. Kita tidak perlu sekali lagi membayar atau langganan. Ini semuanya gratis. Kemudian yang kedua adalah tidak kalah pentingnya juga adalah kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanannya yang disediakan lumayan. Kalau kita menggunakan belajar ID, kurang lebihnya 100 GB itu lumayan. Meskipun misalkan kita pakai bertahun-tahun, misalkan sampai 10 tahun dan 20 tahun, itu masih cukup. Saya kira masih cukup. Bagaimana? Nanti kita di pertengahan kita akan berikan tahu caranya untuk tips and trick untuk penggunaan cloud yang belajar ID. Punya saya aja yang 100 GB yang kepakai masih 20 GB. Masih 8 free space-nya 80 giga. Itu pun sudah dipakai kurang lebih hampir 10 tahunan. Bagaimana triknya? Nanti di pertengahan kita akan belajar bersama. Eh, baik, kita lanjutkan tahapan pembuatan websitenya. Di sini kita ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perancangan atau isi konten. Jadi apa saja isi kontennya? Seperti di awal sebelum kegiatan ini dilakukan, pastinya panitia sudah menyiapkan ya, menyiapkan
bahan-bahan perancangan yang sudah saya share ke panitia. Insya Allah panitia sudah share ke penjenengan semua. Kemudian kedua adalah kemampuan untuk mendesain atau tampilan UI maupun UX tentang media itu sendiri. Nah, ini kemampuannya setiap personal pasti berbeda-beda. Ada yang suka kartun, ada yang suka yang real, ada pun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan programming atau coding. Untuk pembuatan website menggunakan Google Site, ini diindahkan ya, tidak perlu. Jadi nggak perlu tahu codingnya. Yang penting adalah UI sama UX, drag and drop, udah cukup. Kemudian yang keempat adalah testing atau publish. Bisa diakses oleh pelaku mana saja, oleh pengguna atau user. Mungkin itu saja, karena cepat sekali ya. Jadi ada 4 langkah saja yang kita lakukan untuk pembuatan website canggih, gratis, kemudian multi platform, semuanya bisa. Jadi seperti itu. Next, selanjutnya adalah ini adalah perancangan. Jadi mohon Bapak Ibu bagi yang online yang masih belum mengikuti di awal, silakan panjenengan eh, bikin dulu sebelum nanti praktikum, bikin dulu perancangannya. Ada menu-menu apa saja di website panjenengan. Contohnya di sini saya sudah membuatkan perancangan di awal. Mudah-mudahan ini nanti mempercepat kita saat praktek karena waktu kita nanti saya batasi hanya 40 menit karena ini nanti akan diunggah di YouTube, nggih. Akan diunggah di YouTube sehingga nantinya biar hasilnya juga maksimal, maka di sini saya beri waktu 40 menit saja untuk rekaman, kemudian diupload, dan itu sifatnya basic saja. Kemudian untuk yang tanya jawabnya setelah pas kegiatan ini, begitu nggih? Baik Bapak Ibu semua, silakan di sini, silakan di capture bagi yang online, kemudian mulai Anda mendesain apa saja nantinya menu-menu yang akan diimplementasikan di website panjenengan semua. Kalau di sini ada home, ada materi, ada penilaian, ada jurnal KBM. Jurnal KBM itu isinya apa? Nah, ini sudah disertakan ada jurnal KBM guru, ada jadwal KBM siswa, kemudian link masuk Google Classroom masing-masing kelas. Misalkan di sini ada 4 kelas atau bahkan ada 5 kelas yang diampu, maka di sini punya link masuk kelasnya masing-masing. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Next. Selanjutnya adalah ini adalah tools ya yang bisa digunakan Bapak Ibu semua untuk optimalisasi kemudian pencarian gambar karena balik lagi karena kita adalah media pembelajaran tentunya tidak luput dari gambar, dari audio, dari video, maka di sini kita bisa manfaatkan. Untuk penyedia gambar yang sifatnya PNG ya yang backgroundnya juga bisa terhapus termasuk ini yang kita gunakan yang perekaman kita sehingga latar belakang itu kita hapus. Itu bisa kita menggunakan namanya gambar PNG ya. Gambar PNG panjenengan bisa menggunakan ini ya FreePix adalah PNG Mark, PK, kemudian Clean PNG atau freepngimage.com, unsplash.com. Ini semuanya gratis. Tentunya ini adalah legal ya. Tidak apa artinya memang disediakan untuk di-download dan sifatnya free. Untuk pembuatan Flipbox karena di sini adalah anak-anak juga dituntut harus berliterasi digital, website kita coba untuk online kan berupa Flipbooks agar tampilannya lebih menarik. Kemudian pembuatan kuis tentunya kalau kita namanya media pembelajaran, maka di situ selain materi harus adanya kuis. Biar kuisnya itu menarik, maka kita buat permainan. Adapun link akses yang bisa panjenengan gunakan, di sini bisa menggunakan WordWall.net, kemudian Quizzes ataupun Kahoot. Kalau nanti kita coba salah satu aja ya pakai Gform karena panjenengan semua beragam. Kita yang paling simpel saja kita pakai Gform gitu. Untuk Kahoot, Quizzes, WordWall nanti di lain kesempatan saja. Baik itu saja untuk pemaparan materi singkat. Kita langsung ke praktikum saja. Mohon Bapak Ibu siap-siap bagi yang offline maupun yang online siap-siap untuk laptopnya untuk
kita praktikum bersama. Baik, Bapak Ibu, saya akan siapkan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu semua ketika sudah ready, maka panjenengan silakan buka di Google Chrome, kemudian pilih akun belajar ID. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah akun belajar ID. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih titik 9, kemudian kita arahkan ke Google Drive-nya. Sehingga tampilan seperti ini, kita masuk ke Drive, kemudian bikinkan folder. Kenapa kalau harus bikin folder? Untuk manajemen folder yang baik, sehingga panjenengan tidak sulitan lagi di mana file saya bercampur aduk, sehingga alangkah baiknya kalau kita menggunakan manajemen folder. Silakan, bagaimana caranya? Klik saja ini menu new, kemudian klik ke folder, kemudian silakan panjenengan berikan nama foldernya. Misalkan di situ media pembelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kemudian create. Untuk hal ini saya tidak menggunakan itu pakai file yang lama. Ini sudah saya siapkan untuk kegiatan ini. Kemudian di dalam folder ada folder lagi. Silakan Anda siapkan. Klik kanan, kemudian new folder, kemudian beri nama. Ini nanti saya akan berikan juga ya. Ini salah satunya aset. Aset itu isinya apa? Aset itu adalah isinya tentang gambar, baik itu gambarnya bergerak, animasi, kemudian tidak ada background, ataupun gambar-gambar foto. Silakan panjenengan siapkan aset. Kemudian yang kedua adalah ada buku. Kalau misalkan di situ panjenengan ingin di websitenya itu ada buku elektronik yang bisa dibaca siswa, maka upload saja di sini. Bikinkan biar juga nggak bingung. Kemudian yang kedua ada dokumen, misalkan sama ya. Misalkan di sini panjenengan ingin memasukkan suatu ya sebuah dokumen ingin ditampilkan di website panjenengan, upload saja. Dan jangan lupa dibuatkan terlebih dahulu yaitu folder ebook, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini fungsinya adalah untuk kumpulan tugas-tugas atau penilaian peserta didik kita. Galeri bisa juga untuk foto-foto kegiatan, misalkan panjenengan melaksanakan praktek, kemudian ada dokumentasi fotonya, maka di-upload saja di sini, kemudian ditempelkan di website panjenengan. Salah satu bentuk yaitu laporan untuk master gitu ya, atau SKP panjenengan ketika sewaktu-waktu diminta oleh pengawas dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu guru semua adalah Bapak guru hebat, baik itu dari segi administrasi maupun cara mengajarnya itu pasti akan tertib. Baik itu untuk awal manajemen folder. Selanjutnya adalah kita coba untuk membuat G. Caranya bagaimana pembuatan websitenya? Caranya sangat mudah, cukup panjenengan semua klik kanan seperti ini. Saya ulangi lagi, klik kanan, gitu ya. Kemudian pilih more, kemudian pilih Google Site. Nah, ini. Create in star folder, ya. Kita pilih create, kemudian maka secara otomatis kita diarahkan ke tampilan utama atau blank Google Site. Nah, kemudian ketika sudah tampilan seperti ini, kemudian untuk judulnya kita langsung ketikkan saja sesuai dengan site yang ingin jenengan berikan. Contohnya misalkan di sini site eh, learning atau e-learning, site e-learning English atau Inggris, site e-learning fun English. Misalkan seperti ini, guys. Nah, ketika sudah, maka di sini misalkan ingin diberi logo, kita klik add, kemudian upload,
arahkan ke aset yang sudah disiapkan sebelumnya. Contohnya di sini saya sudah menyiapkan logo Merdeka Belajar, kemudian upload. Jika panjenengan juga punya uh, icon, nah seperti ini, contohnya punya saya klik juga, maka secara otomatis dia juga akan berubah. Kita close, kemudian maka di sini akan muncul, gitu nggih. Nah, seperti ini tampilannya. Langkah selanjutnya bagaimana? Biar tampilannya agak menarik, maka di sini misalkan headernya kita ganti. Headernya kita ganti, pilih misalkan saya yang large ya, large header. Kemudian untuk fotonya image, upload, kita cari aset yang sudah kita buat. Contohnya ini headernya, kita open, maka secara otomatis dia akan mengganti. Gitu. Kemudian untuk your title silakan panjenengan rubah sesuai dengan mutu ataupun misalkan nama website panjenengan ditampilkan di sini. Kebetulan untuk ini kita coba berikan mutu saja nggih. Sebentar, kita akan coba berikan misalkan ini mutu ya, mutunya. Teacher is not it is pillar of the social. Ya. Jadi ini adalah mutunya. Kemudian untuk tema kita juga bisa rubah. Contohnya saya menggunakan ini ya, saya menggunakan vision. Temanya warnanya seperti ini. Disamakan ini, ya disamakan warnanya biar agak cakep. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita coba ke menu page ya. Ke menu page ini masih satu halaman gitu ya, ini satu halaman. Kalau ingin tahu tampilannya seperti apa, tampilannya panjenengan kalau ini adalah tampilan editor. Kalau tampilan ke user seperti apa, ini yang diklik ya, di preview. Cukup di preview. Maka tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan menggunakan laptop atau PC. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilannya. Dan coba saya tablet seperti ini. Kemudian saya close. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek kembali apa saja kebutuhannya biar untuk mempermudah. Di sini halamannya atau elemennya bukan hanya saja, bukan landing page saja, tapi di sini ada banyak ini ya, eh, banyak elemen. Contohnya ada home, ada materi, penilaian, ada tugas, ada geli, dan ada ebook. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita coba bikinkan menu di sini. Caranya di page, di halaman, kemudian ini diklik, titik 3 diklik, kemudian duplikat. Gantikan namanya. Misalkan tadi adalah materi. Seperti ini aja, kemudian dan cukup selesai. Selanjutnya, ada penilaian. Ada materi. Mungkin KBM ya. Ada materi, kemudian kita duplikat, ganti-ganti nama. Misalkan di sini materi sudah, kemudian apa ya? Mungkin jurnal ya. Tadi ya, ada jurnal. Jurnal KBM, kegiatan belajar mengajar. Oke. Setelah ada jurnal, kemudian ada misalkan ada karena kaitannya dengan literasi, mungkin e-book ya. Saya tambahkan e-book. Books. Bapak Ibu,
ada kesulitan. Mudah-mudahan tidak ada yang kesulitan ya, baik yang online maupun offline. Kita lanjutkan saja karena waktunya hanya 40 menit ya, saya record. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mengulang-ulang kembali di YouTube ya nanti. Nanti saya akan share linknya. Kemudian apa lagi ya? Tugas ya, tugas boleh saya berikan. Coba sekali lagi tugas. Jadi tugas-tugas terkumpul di sini jadi satu tugas. Kemudian mungkin panduan mungkin ya, atau perangkat yang lain. Kalau misalnya butuh, oke, duplikat perangkat mungkin ya. Perangkat di sini mungkin nanti panjenengan bisa gunakan kalau misalkan wali kelas, di situ ada perangkat wali kelas. Mungkin seperti itu. Baik, itu ketika saya klik seperti ini home, ini materi, ini jurnal, ini ebook, ini tugas, kemudian perangkat. Ya selesai. Jadi ada 8 halaman. Terus bagaimana? Misalnya kita mengajarnya lebih dari satu, artinya kan kelasnya lebih dari satu. Contohnya misalkan kita mengampu dua kelas, sedangkan materinya kan berbeda-beda. Untuk memudahkan apa bagaimana lebih baiknya kalau saya pribadi lebih enaknya itu dibuat kelas sendiri. Contohnya nih, misalnya kelasnya untuk khusus kelas 10, khusus kelas 11 sendiri. Gimana caranya? Caranya adalah cukup diklik materi, kemudian diklik 3 kali di sini, cari yang add subpage. Nah, di sini misalkan di sini munculkan kelas 10. Kemudian tambahkan lagi klik sorry. Cara mengawasi sama ya. Dihapus di delete seperti ini. Diklik ketiga kemudian add sub kelas 11 dan nah, jadi di sini di materi ada dua menu ya, ada dua menu sub, ada kelas 10 dan kelas 11. Mungkin itu. Selanjutnya tugas sama ya. Tugas kita buat misalkan di sini kita buat asap tugas khusus kelas 10, kemudian tugas juga untuk kelas 11. Kelas 11 atau kelas 12, monggo tambahkan sendiri nanti. Itu caranya. Baik, itu untuk pemberian menu-menu selesai dan juga saya anggap ini sangat mudah. Selanjutnya adalah misalkan Pak temanya saya tambahkan lagi, misalkan pakai impression. Boleh, monggo panjenengan sesuai. Oh, ini Pak tulisannya kok begini. Ya, silakan panjenengan edit saja. Nah, misalkan seperti ini gitu. Nah, ini sudah cocok. Selanjutnya adalah kita coba isi konten gitu ya. Sebelum isi konten, saya akan mengenalkan tools-nya. Tools-nya adalah ada text box. Di sini fungsinya untuk memberikan keterangan, menulis paragraf, dan seterusnya. Ini menggunakan text box. Kemudian ada image, fungsinya untuk menempelkan gambar. Kemudian ada embed, embed ini berupa kode. Nantinya bagi yang sudah terbiasa menggunakan kode, monggo ini bisa dipakai biasanya kaitannya dengan JavaScript, kemudian kode-kode yang lain. Contoh misalkan ingin menambahkan tulisan bergerak, kemudian ingin menambahkan background dan seterusnya, atau bahkan yang sifatnya flipbox yang ditempel langsung di apa namanya di sini di setnya kita bisa menggunakan embed. Kemudian di sini juga ada drive. Drive di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah menampilkan cloud Google Drive langsung nempel di website kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut praktek yang pertama. Kita ngisi konten yang pertama. Nah ini, misalkan kita menggunakan satu gambar dan tulisan, misalkan ada bacaan di sini. Bagaimana caranya? Ya kita pilih saja. Kemudian kita coba upload yang video aja ya. Kita coba yang video.
Kita cari misalnya terkait tentang kenali kurikulum merdeka misalkan. Ada nggak? Kenali kurikulum merdeka misalkan. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ketikkan saja apa yang kita inginkan. Contoh saja. Oh ini ada. Kemudian kita pilih. Kemudian select. Nah, secara otomatis dia akan tampil sudah lengkap. Kita tidak perlu coding. Itu nggih, cukup mudah sekali. Kemudian kita beri keterangan, misalkan di sini kurikulum merdeka, nah gini, tingkatkan kualitas pembelajaran, nah seperti ini. Kemudian kita kasih bacaan ya, contohnya misalkan, silakan panjenengan juga bisa praktekkan, misalkan nanti ada skapur sirih. Ini adalah video panjenengan atau foto panjenengan di sini ada keterangannya atau bacaan-bacaan yang lain. Langkah selanjutnya adalah kita juga bisa ngeplay ini ya, sudah bisa ya. Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Wow, keren ya. Sudah lumayan. Nih, sudah jadi langsung bisa di play. Seperti itu. Kemudian ini bacaannya sepertinya panjang, cuma di sini karena kepanjangan jelek. Sehingga cukup cuplikan saja, kemudian kita berikan tombol aja di sini ya. Kita coba bagaimana cara memberikan tombol sehingga ketika kita klik bacaannya seperti di news, di, di apa, di magazine, di berita-berita itu kan biasanya hanya cuplikan. Untuk membaca lengkapnya tinggal diklik. Berarti kita pakai tombol. Misalkan baca lebih lanjut atau pelajari lebih lanjut. Pelajari lebih lanjut. Kemudian jangan lupa linknya. Oke, kita coba cari dulu bacaan kurikulum. Nah, ini ya, saya sudah menemukan kurikulum Kemendikbud Go ID misalkan. Kita insert. Ya, sudah selesai, tinggal biar tercampur di sini saja di dalamnya. Jadi seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita klik, pelajari lebih lanjut, dia akan menuju ke link yang kita inginkan. Wow, mudah kan? Sangat mudah sekali. Jadi panjenengan modelnya adalah hanya drag and drop saja. Jadi seperti itu. Sudah gratis, mudah lagi, nggak perlu belajar coding lagi. Gitu nggih. Lanjut, kita selanjutnya adalah misalnya saya ingin pakai, ini kita pelajari semua. Pakai dua gitu nggih. Dua gambar. Ya, klikkan saja di sini kursornya, kemudian klik konten yang menggunakan dua gambar atau dua video. Oke, ini contoh saja. Kemudian kita pilih menu upload. Upload ini adalah ketika offline ya, ketika ada di laptop kita, kita unggah di Google Site kita. Maka secara otomatis dia akan mengunggah terlebih dahulu di cloud, setelah di cloud baru dia nempel di website kita. Kalau saya sarankan, kalau itu berupa video, ya kita lebih baik ke YouTube saja, di-uploadnya di YouTube. Sehingga tidak memberatkan Google Drive kita, biarkan site atau server dari YouTube sendiri yang akan menyimpan. Jadi itu, selain untuk menaikkan trending kita, yang kedua adalah tidak membebani traffic ataupun size di Google Cloud kita gitu. Contohnya misalkan kita ingin memberikan materi tentang atau memberikan ya paling tidak di sini hiburan, misalkan di sini simple past tense gitu nggih. Simple past tense. Cukup gini saja. Kemudian kita set, nah, ini kok cocok. Nah, misalnya, seperti ini kita tempelkan saja. Selesai. Wow, asik ya.
Ini kasih keterangan, jika panjenengan nggak menginginkan ini, ya di close aja yang ini. Simple atau belajar past tense dengan mudah. Belajar past tense dengan mudah. Oke. Kalau itu kurang besar, ya size-nya aja kita. Nah, seperti itu. Kalau misalkan panjenengan itu kesulitan, biar sama ya begini saja, di Ctrl C, Ctrl V. Oke, tindakan saja di atasnya. Selesai. Tinggal kita rubah. Caranya bagaimana cara merubahnya? Oke, klik dua kali. Nah, ini bisa digerak secara ini ya, full screen gitu guys. Sebentar, screen. Mohon maaf ya, langsung saja di sini karena kayak YouTube aja ya. Kemudian kalau tadi pasten, perfect ten ya. Kita coba perfect tense. Nah ini misalkan, oke. Oh kena klik ya dua kali ya tadi ya. Gak apa-apa. Ini sekarang yang ini aja. Kemudian ketika ini taruh di sorry 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 ini taruh di bawahnya sini. Oke. Kemudian ukurannya kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, gitu selesai. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya tertata dengan rapi ya. Jadi ada video, ada bacaan, kemudian kita klik, dia akan menuju bacaan lengkap. Kemudian di sini juga sama, di sini ada video, ini juga video, dan secara otomatis dia bisa di-play. What have you done lately? Ini sangat memudahkan buat kita dalam mengajarkan ke siswa, sehingga kita juga akan It's lebih mudah. Saturday morning. Andrew and Betul Maria ya? are doing. Kemudahan. Jadi teknologi itu untuk memudahkan kita, bukan untuk mempersulit. Begitu ya? Setuju ya? Lanjut. Ini fasilitas yang kita gunakan tadi, isi kontennya menggunakan dua gambar atau dua video. Lantas, apalagi yang kita gunakan ini semuanya kita akan coba. Folder dua konten sudah, kemudian kita coba menggunakan table konten. Kalau table konten ini adalah kita menggunakan bacaan atau pilihan yang menggunakan bullet and numbering, baik itu yang bullet maupun numbering juga. Kemudian ini biar ada jedanya, misalkan di sini kita coba berikan space, oke, untuk mempercantik saja. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang home, tampilan home. Kemudian untuk misalkan footer. Oke, footer. Kita berikan copyright ya. Kita berikan copyright. Dan di sini kita menggunakan footer. Contohnya, di sini saya menggunakan footer sebagai hak cipta. Kalau ini benar punya kita. Tuh, oke, selesai. Kemudian ini juga bisa ya diberi tampilan warna. Misalkan di sini kasih tampilan warna up seperti ini. Kalau ini gelap, berarti ya tulisannya harusnya warnanya putih. Nah, seperti ini. Saya mulai cakep ya.
Oke, bilangnya udah mulai cakep. Oke, it's okay. Selanjutnya adalah kita akan coba si materi gitu ya. Di kelas 10, maka kita saja klik kelas 10, kemudian kita memberikan materi. Materi pun di sini kita akan coba misalkan materinya berupa PDF misalkan. Untuk mempercantik misalkan di sini saya akan coba mempraktekkan yang materi nggih. Contohnya misalkan di sini ada materi sebuah tuh buku di sini kita maka untuk mempercantik kita berikan gambar dulu ya, gambar bukunya, cover bukunya berarti pakai image, kemudian upload. Misalkan ini contoh saja, saya sudah punya tampilan buku gitu ya. Tampilan buku sudah saya upload baik itu di Google Drive. Nah, seperti ini. Ini hanya contohnya saja ya Bapak Ibu. Hanya contoh. Kemudian karena di buku ini ada beberapa bab di sini, kemudian setiap babnya beda-beda misalkan halamannya. Saya coba menggunakan yang ini ya. Seperti ini contoh saja. Meskipun ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Kalau nanti panjenengan praktek, sesuaikan dengan bukunya. Karena ini praktek, saya pakai sumber-sumber yang ada saja. Nah, kemudian di bawahnya, misalkan di sini saya sudah menyiapkan, ini ya, sudah saya siapkan beberapa materi seperti ini. Terus kok di bawahnya Pak, misalkan di samping bisa apa nggak bisa, tinggal diklik saja ya. Nah, ini tinggal diklik, drag and drop ini. Nah, ini sampai berubah warnanya, taruh di sampingnya. Nah, seperti ini. Sorry, nggak ikut semua ya. Oke, bedanya di situ Bapak Ibu. Seperti ini. Muncul pilihannya. Kemudian setiap pilihannya silakan panjenengan. Misalkan di sini diberi linknya. Ini YouTube. Ini saya ambil dari YouTube. Kemudian ini materi yang kedua juga YouTube. Coba kita lihat materi kelas 10. Ini ya, kelas 10. Kemudian kita pilih pilihannya secara drop down. Misalkan trigonometri kelas 10. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke YouTube Oke, tentang ketemu materi. lagi dengan Mr. Ben Ben. Kali ini kita akan masuk ke materi persamaan trigonometri. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan dalam satu bab persamaan dengan materi trigonometri, misalkan di situ ada beberapa penjelasan, panjenengan biar kelihatannya mewah gitu ya, bukan mepet sawah ya, mewah dan juga bagus. Maka di sini kita bisa menggunakan menu ini tadi. Ya, ketika agak klik ke atas, dia kosong soalnya nggak ada. Ketika diklik, di expand, seperti ini dia akan muncul. Nah, ini justru lebih bagus begitu ya. Ini. Nah, yang ini tidak bisa diklik. Kenapa? Karena tidak ada linknya. Tapi kita coba untuk membuatkan linknya. Jadi ini hanya contoh saja. Kita coba bagaimana caranya. Ini masih belum ada linknya. Yang ini di blok seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian klik linknya. Masukkan di sini linknya. Contohnya seperti tadi. Misalkan ambil di YouTube. Misalkan di sini ya, kita cari di YouTube. Oke, ketemu lagi dengan Mr. Ben Ben. Nah, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy, kemudian saya masukkan linknya di sini. Kemudian apply. Oke, coba kita uji coba. Kita preview, jangan lupa. Kemudian kita pilih yang ini yang tadi ya.
maka dia akan mengarahkan ke YouTube atau materi yang sudah kita unggah di channel atau YouTube kita. Jadi itu mudahnya. Misalkan yang kedua, misalkan di sini persamaan trigonometri di sini ada trigonometri lanjutan atau dua. Biar panjenengan itu mudah, maka caranya cukup dengan blok seperti ini saja, kemudian mulai di duplikat. Nah, ini diklik ini aja ya, duplikat. Maka secara otomatis dia akan menduplikat. Tinggal diganti persamaan trigonometri 2 misalkan. Atau lanjutan, lanjutan misalkan. Nah, seperti ini saja. Kemudian ini tinggal di blok seperti ini, dihapus, kemudian diketik. Ini contoh saja ya. Contoh saja. Coba kita review hasilnya. Seperti ini. Oke. Pak, fotonya saya ingin rubah, ingin iya, monggo, silakan. Tinggal di update saja ya. Misalkan yang ini eh, saya ganti ya. Saya ganti, saya klik, kemudian image upload. Nah, akan ke sini contoh. Ini aja yang dihapus. Masukkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan panjenengan ingin melihat di publish, ya silahkan di publish. Kemudian di manage, jangan lupa kalau belum pertama kali. Kemudian anyone, jangan lupa. Dan publish, selesai. Maka secara otomatis ketika panjenengan copy seperti ini cara linknya ya. Copy, kemudian pastekan ke misalkan panjenengan ingin testing seperti apa tampilannya. Masukkan saja di sini. Misalkan di WA, kemudian coba jenengan buka di eh, handphone panjenengan. Itu cukup mudahnya ya. Tapi kalau misalkan testingnya hanya di laptop, ya diarahkan ke browser yang lain. Contohnya misalkan tadi diarahkan ke sini tampilannya seperti apa? Ini adalah tampilan di laptop. Seperti ini Bapak Ibu. Oh, bagus sekali ya. Cukup menarik lah. Lumayan untuk pembuatan website. Gitu. Ini kalau misalkan kalau kita semuanya masih terkait tentang video. Berarti materi tentang video, mereka mendengarkan. Pak, misalkan di sini ingin dikasih jeda. Oke, misalkan dikasih jeda, panjenengan seperti tadi kita menggunakan fader gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang di sini adalah materi yang lain. Misalkan panjenengan punya materinya berupa misalkan di sini khusus untuk PDF misalkan, ya sama. Panjenengan kita berikan upload gambarnya. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Saya copy, saya paste saja untuk mempermudah saja ya, percepat. Nah, seperti ini. Misalkan ini buku berupa PDF, ya caranya cukup mudah nih. Diklik, kemudian kita berikan linknya. Linknya dari mana? Linknya yang dari Google Drive yang sudah kita unggah. Contohnya punya saya, ini contoh ya, dokumen, misalkan di sini.
atau di buku materi. Ini sudah saya upload. Bagaimana cara uploadnya? Cara uploadnya, saya kira Bapak Ibu semua tahu. Kita praktekkan saja. Nah, seperti ini. Ini contoh saja, ya. Ini saya punya file di laptop saya. Saya unggah saja di Cloud atau Google Drive kita. Kita upload seperti ini. Karena ada yang sama, nggak apa-apa dah. Saya upload ulang. Tunggu sampai uploadnya selesai. Oke. Sudah terupload di sini, maka setelah terupload di sini cukup panjenengan pilih linknya. Contohnya misalkan ini bab 1, kemudian share, copy, link. Nah, setelah copy link, sudah dulu nggih? Oh ini ya sudah. Jadi jangan lupa aksesnya dibuka kalau masih kementerian diganti anyone. Jadi semuanya bisa akses. Kemudian tinggal kita tempelkan di sini, diklik, kemudian pilih linknya. Nah, seperti ini. Kemudian di-apply. Selesai. Jadi materi satu, materi 2. Kalau misalkan panjenengan ingin memberikan keterangan, ya sudah di sini tinggal misalkan materi 1, kemudian oh ini ya dibuat 12. Jenengan pengennya itu adalah rata tengah, kemudian ditempelkan di bawahnya sini. Ya, materi satu. Atau materi 1 sampai materi bab 1 sampai misalkan 3 atau modul 1, 2, 3. Misalkan modul 1 sampai 3. Oke. Dan kurang besar tinggal bisa saja. Oke, itu Bapak Ibu. Misalkan yang ini juga sama. Jika ya. Misalkan di sini 4 sampai 6 duplikat. Misalkan ke sini 7 sampai 9. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita sama seperti tadi, kita berikan linknya. Masukkan di blognya, kita share, copy link. Gitu ya, jangan lupa. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke, apply. Ini juga sama. Kita ambil linknya, contohnya misalkan ini, klik kanan, kemudian copy link. Masukkan linknya di sini. Oke, apply. Selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kita coba review. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, sorry. Yang kelas 10 gambar cantik. Misalkan kita share sini. Oke, misalkan ini terlalu besar. Ya, kita atur aja di sini 48. Gambar cantik saja. Oke. Nah, ini sudah kelas 10. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya. Di modul 1, 2, 3, modul 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita klik, maka dia akan mengarahkan ke PDF-nya. Oke, Bapak Ibu, mudah kan? Cukup mudah sekali. Sehingga kita tinggal drag and drop, kemudian kita ubah tampilannya, hanya seperti saja kalau gitu juga. Oke. Begitu juga dengan kelas 11, materi kelas 11 misalkan. Untuk materi kelas 11 tidak jauh beda cara memasukkannya di kelas 10 seperti tadi. Kalau panjenengan juga sama punya video misalkan seperti ini ingin disamakan, ya cukup di diklik aja ini, kemudian di copy. Coba kita coba ya, kita coba. Kemudian kita masukkan di kelas 11.
sama ya, bisa ya. Copy paste saja ya, Ctrl C, Ctrl V. Sama. Akan kita tinggal edit saja. Ini hanya contoh saja. Misalkan materi kelas 11 itu berupa dari kelas 11 itu banyak berupa buku kan. Ini aja di copy satu, kemudian kita arahkan ke kelas 11, paste. Contohnya seperti ini. Kan ada di bawah yang ini monggo, silakan tinggal begini saja. Kemudian ada batas. Oke, ke batas ya tinggalkan kasih slider seperti ini. Dan ya Bapak Ibu, nah seperti ini udah jadi. Yang ini juga sama, tinggal Ctrl C, Ctrl V, baru di sebelahnya. Kalau ada lagi misalnya Ctrl V lagi. Nah, seperti ini misalnya. Ini bagaimana? Ya tinggal diduplikat saja. Nah, seperti ini. Kita duplikat, kemudian kita seperti ini. Modul 4 sampai 6. Misalkan. Ini juga sama. Modul 7 sampai misalkan 9. Oke, selesai. Ini untuk materi menggunakan PDF. Oke, kita lanjut e-book misalkan. Kita langsung e-book. Untuk e-book bagaimana? Misalnya, untuk e-book kita juga bisa, karena ini sifatnya adalah buku bacaan digital, maka saya sarankan panjenengan seperti di awal, itu kita memanfaatkan platform gratis dan juga bagus. Kita menggunakan ini, gitu, online public html.com. Nah, ini lumayan bagus untuk flip ya. Contoh misalnya, saya sudah, ini aja kita coba ya. Saya sudah siapkan buat panjenengan. Kita copy saja di sini, kemudian kita buka ya. Oke, ini. Kemudian jangan lupa sign in. Kalau belum buat, maka panjenengan silakan sign up dulu. Ini sign in menggunakan Google, belajar ID saja. Sekali saya mempraktekkan panjenengan. Nah, ini sudah saya buat. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah panjenengan cukup ke sini. Tuh, sebentar. Ini akun panjenengan. Kemudian add book. Kemudian cari bukunya. Nah, yang akan dibuat. Ini kebetulan ini sudah saya buat tadi ya. Ini kebetulan ini sudah saya buat. Saya save hasilnya ini. Kemudian saya coba ingin membuat lagi aja ya. Sebagai praktikum. With upload. Kemudian next saja. Kemudian ini browse, cari bukunya atau PDF-nya panjenengan yang sudah jenengan bukan, yang jenengan buat, kemudian di open seperti ini, kemudian kasih di sini, keywordnya adalah TI, misalkan. Kategorinya misalkan itu berupa komputer atau internet, kemudian baru next. Nah, kita milih pakai yang mana? Misalkan ada background-backgroundnya, contohnya saya pakai yang klasik. Kalau yang pro ini berbayar. Kasih saja. Next. Kemudian default ini kosong, ini gray ya. The next. Misalkan panjenengan ingin merubah latar belakangnya dan seterusnya. Kalau saya langsung create aja lah. Ya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita tunggu.
Nah, seperti ini. Tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian, begitu selesai, panjenengan bisa memanfaatkan embed. Ini bisa kita manfaatkan untuk, nah, seperti ini nanti tampilannya, gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini nantinya. Ih, bagus, gitu. Bagus sekali. Panjenengan bisa memanfaatkan alamat IP ini untuk ditempelkan di bukunya atau menggunakan embed yang sudah lengket. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, kita copy saja embednya, coba kita cari tahu nih. Kita cari tahu untuk embeddednya itu ada di sebelah mana. Ini dia. Oh, ini dia. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, ini aja. Nah, ini masuk ke bukunya saja. Oke, kemudian masuk ke site kita, kemudian arahkan di sini ke embed, kemudian pilih embed code, kemudian pastekan di sini. Sorry, tadi belum ke copy ya. Ini Bapak Ibu, ini kita copy, kemudian diarahkan ke sini. Kemudian next, biarkan dia bekerja, kemudian insert. Oke, kalau misalkan kurang lebar, tinggal mainkan di sini saja Bapak Ibu. Dan di sini ini 900, ditambahi coba kita 1000, ininya kita tambahkan 600 misalkan. Next, kita save, dia akan tambah lebar lagi nih. Jadi mainnya di sini. Coba kita lihat tampilannya. Jadi seperti ini. Dia anak membacanya sudah seperti membaca buku. Nah, namanya flipbook. Saya akan dibuat full screen. Ya tinggal ini saja mainnya di sini. Ah, keren ya. Jadi cukup lumayan. Jadi kita manfaatkan buku digital ini untuk anak-anak lebih menyenangi lagi terkait tentang eh, literasi digital. Caranya kita hanya sebagai guru pengajar memanfaatkan platform-platform gratis dan kita optimalkan. Misalkan ada dua, atau bahkan tiga, atau bahkan empat, lima, seperti tadi caranya, gitu. Caranya cukup kita masuk di sini di pubshtml5.com, kemudian kita upload. Itu saja. Ini hanya contoh. Nah, kalau jenengan punya banyak, ya monggo silahkan ditempelkan semua. Ini hanya contoh untuk mempersingkat saja. Lanjut, kemudian ketika panjenengan sudah bisa membuat video, kemudian embed sudah juga kita lakukan, kemudian misalnya tugas. Nah, ini yang terpenting tugas. Ya, kita lanjut ke tugas. Misalkan kita ke tugas.
Tugas misalkan di sini dalam satu semester, di situ misalkan panjenengan punya beberapa tugas dalam satu semester, misalkan semester satu. Bagaimana cara menambahkan di sini keterangan? Cukup kita menggunakan text box. Oke, terus semester satu atau semester ganjil. Cukup seperti ini saja. Kemudian misalkan pakai heading ya. Oke. Kemudian di sini mata tengah ada warnanya misalkan. Warnanya bisa diganti, bisa kok Bapak Ibu. Sangat bisa sekali. Di sini select warna. Oh, nanti warnanya di terms ini ya. Warnanya di sini. Kita lanjutkan saja. Ini untuk semester satu, ini untuk semester genap. Oke, bisa saja ya. Misalnya pakai apa? Ya, oke, kayak ini pemisahnya. Kemudian baru kita isi. Isinya misalkan di sini ada tugas misalkan pakai image untuk mempermudah. Kemudian kita punya aset icon misalkan. Saya sudah siapkan aset icon ini dan tugas. Oh, pakai ini aja. Oh, bagus. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita beri keterangan. Cara memberi keterangannya pakai apa? Betul. Teks. Tugas satu. Tugas satu. Kemudian kita pakai satu. Kemudian warnanya kita pakai hitam. Atau pakai terserah panjenengan sudah. Kemudian ukurannya bisa berapa? 18 18, kemudian sudah benar ini, kemudian pilih yang seperti ini misalnya. Oke, kemudian rata tengah, kemudian dijadikan di sini selesai. Satu, Ctrl C, Ctrl V. Untuk mempermudah ya. Sama Ctrl V, sorry. Z. Kalau misalkan ingin mengembalikan Ctrl Z ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, samakan saja ukurannya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Misalkan di sini saya buat 6. Oke, tinggal kita edit saja. Tugas 2, ini tugas 3, tugas 4, tugas 5.
Plus 6. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ingin menambahkan juga misalnya praktek, misalkan ada prakteknya. Sama praktikumnya di sini praktik satu. Kemudian lalu ini aja ya. Jangan 21 tapi kita bikin 20 aja ya. Oke, dan taruh di sini, kemudian rata, kemudian kalau mau dikasih happy seperti ini. Ini cantik ya. Taruh di sebelahnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Tugas satu, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Sama ya. Tugas 5, tugas 6. Oke, prakteknya juga dalam satu semester. Di sini ada 6 tugas yang harus disesuaikan oleh peserta didik. Kemudian praktikumnya ada 3 praktikum yang harus diselesaikan. Gitu. Oke, cukup mudah ya Bapak Ibu. Cukup mudah sekali. Tinggal main upload, tempel, selesai. Baik, bagaimana cara memberikan tugas? Coba kita lihat di awal. Untuk mempermudah kita menggunakan Gform saja gitu. Nah, ini menggunakan Gform. Kita untuk pertemuan kali ini kita menggunakan yang Gform saja. Bagaimana cara menggunakan Gform? Saya kira panjenengan semua sudah sering menggunakan di kelas nih Gform. Nah, praktek saja menggunakan Gform ini evaluasi. Sebelumnya ini sudah saya buatkan Gform yaitu tas 1, 2, dan 3. Contoh kita praktekkan lagi. Kita menggunakan Gform, create and share. Kemudian jangan lupa untuk namanya. Nama Gformnya misalkan tugas atau ya tugas satu. Di sini adalah tugas satu tentang simple past tense. Simple past tense. Silakan Bapak Ibu kreasi sendiri saja. Ini khusus untuk tugas simple past tense. Pengenalan tentang simple past tense. Ini contoh misalkan sebutkan nama Anda misalkan. Punya contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian kita send. Jangan lupa linknya yang kita butuhkan. Kita copy. Oke, begitu selesai. Kemudian masuk ke websitenya jenengan. Kita arahkan ke sini. Jangan lupa linknya yang kita tempelkan. Seperti itu. Play. Selesai. Jadi, ini udah selesai. Oke, kita coba tes. Masuk ke menu preview. Seperti ini. Oke, kemudian kita tes yang sudah ada. Yang belum ada ya nggak bisa ini. Belum bisa diakses. Tapi kalau yang sudah bisa tinggal diklik saja, maka dia akan nge-link ke Gform-nya. Misalkan siapa namanya? Namanya adalah Hadi. Misalkan. Submit. Oke, itu selesai. Maka di Google Drive kita muncul di sini. Coba kita refresh. Nah, ini tugas satu. Gitu. Kemudian kita coba yang kedua nih Bapak Ibu ya. Kita coba tugas 2. Oke, klik kanan, folder, new form. Kemudian tugas 2. Misalkan di sini kita bikin tugas 2. Tugas 2. Sorry. Tugas 2 tentang simple present tense. Misalkan ini tugasnya tentang simple present tense. Teorinya tentang simple present tense.
Misalkan sebutkan alamat Anda. Oke, okay, sorry. Oke, short atau paragraf. Oke, kemudian send, jangan lupa. Kemudian kita pilih shotnya copy. Oke, copy. Jangan lupa copy. Eh, sama seperti tadi. Diklik, sorry, menu edit ya. Kita klik, kemudian pilih ke linknya, Ctrl V. Kemudian pastekan apply. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian coba kita lihat hasilnya nggih. Ya Allah.